A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasiat bertakwa pada saat ini kita mengambil 3 ayat terakhir dari surat Insan, surat 76. Jadi ayat 29, 30 dan 31. Inna hadhihi tadkiratun, sesungguhnya ini adalah pemberian peringatan. Zakaru yudzakiru tadkiran, tadkaron, tidkaron, tadkiratan, mudzakkaron. Artinya memperingatkan. Jadi pemberian peringatan atau peringatan. Wa man syaa'a tahoda ila rabbih sabila, maka siapa yang berkehendak niscaya dia membuat jalan ke arah eksistensi ajaran. Ayat 30-nya wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Hendaknya kita teliti dengan kalimat ini. Satu, bahwa antum di sini menyangkut antum seluruh manusia. Yang dalam surat Ad-Dahru ayat 3, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah mempedomaninya satu jalan kehidupan. Terhadap yang demikian bisa saja bersikap syukur, bisa pula bersikap kufur. Jadi disinilah manusia makhluk alternatif yang pada ayat 30 ini, baik yang syakiron ataupun yang kafuron, masuk ke dalam antum. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Maknya maknafi, illanya harful istisna, yakni tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah menghendaki yang demikian. Jadi kalian itu kehendak, tinggal kehendak. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak bakal jadi. Baik yang syakiran ataupun yang kafuran. Disinilah kelihatan kita membutuhkan Allah, membutuhkan fungsi Allah berlaku. Innallaha kana aliman hakimah, sesungguhnya Allah dengan penuh ajaran Rasul-Rasulnya pembina pandangan ilmu, lagi pemberi norma budaya tiada tara. Kembali lagi kepada wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. yakni tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah menghendaki yang demikian. Jadi disinilah harus benar-benar dipahami, sehingga dengan demikian maka hidup ini serius dengan tinta Rabbana atina fid dunya hasanah yang menjadi jembatan ke arah wa fil akhirati hasanah. Tekankan jembatan ya. Jadi jangan ada satu anggapan akan mendapat hasanah fil akhirah,
tanpa dia mengupayakan hasanah di dunia. Kemudian pada ayat 31-nya yudkhilu mayyasha'u fi rahmatihi wadzalimina a'adalahum adzaban alima. Dia huwa ya pada yudkhilu ada huwanya rujukannya ke Allah. Dia memasukkan siapa yang dia kehendaki ke dalam kehidupan saling kasih sayang menurut ajarannya. Wadzalimina a'adalahum adzaban alima, adapun terhadap para pelaku dulumat dia Allah mempersiapkan bagi mereka adab yang pedih. Jadi disinilah harus timbul satu kedewasaan dalam berpikir, dalam berhitung, sehingga tidak panik dengan kelakuan orang lain. Selalu dalam hal ini kita ingatkan untuk kesekian kalinya bahwa Ashabul Fil kehendaknya merusakkan Ka'bah. Pengerusakan Ka'bah mungkin orang hanya melihat karena faktor ekonomi. Karena orang pada datang ke sana, di sana bisa jualan, segala barang yang dibawa ke sana pasti dibeli orang, sebab yang datang ke sana banyak orang. Sehingga untuk itu maka blok barat, Abraha sebagai gubernur dari Romawi Timur, blok barat ya. Sebab kalau di zaman Nabi Muhammad berhadapan dengan blok baratnya itu Romawi Timur. Kalau Nabi Isa berhadapan blok baratnya itu Romawi Barat. Di sini jangan berhitung hanya sekedar dilihat dari sudut ekonomi. Sehingga kalau Ka'bah ini hancur, nanti bikin suatu tempat yang hampir sama fungsinya dengan itu, ramailah ke sana. Itu mah motif ekonomi. Tapi lebih jauh kita berhitung dilihat dari segi dakwah ada dua, dakwah Allah dan dakwah setan. Dakwah Allah yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih, mengajak manusia ke arah kehidupan jannah, kehidupan saling kasih sayang, kehidupan makmur, kehidupan cerdas, kehidupan maju, kehidupan tinggi, kehidupan adil, dan sebagainya, berbagai sebutan-sebutan positif. Wal maghfirah, islah. Sebab islah ini jangan dianggap enteng. Kalau orang tidak mau islah, tidak mau ada perbaikan, tidak akan ada kepandaian, tidak akan ada kecakapan, tidak akan ada kejujuran, tidak akan ada berbagai persoalan positif. Ingat kepada hadis kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam itu tukang salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, seindah-indah tukang salah adalah yang bertobat, kembali ke yang lurus, tidak ikut yang bengkok. Sehingga untuk Nabi Adam saja fataba alaihi, tabaknya Allah, subjeknya, huwanya ke Allah, alaihi ala Adam, fatabawahu ala Adam, maka Allah mengembalikan Adam. Sebab dalam Quran ada taba, ada taba ala, ada taba ila. Kalau taba ila itu sudut manusia, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah, kembalilah kepada kebijakan Allah
dengan taubatan nasuha yang tidak kembali lagi kepada pelanggaran-pelanggaran. Itu tabailah. Kalau taba'ala ya ayat yang tadi, fataba alaihi, Allah memberi taubat. Jadi dari sini maka bisa kita lihat Ashabul Fil menghancurkan Ka'bah keberatan dengan sholat. Ya sebab sholat itu kan inti masalahnya di sholat. Fa in soluha sairu amalihi, kalau sholatnya mulus-muluslah seluruh laku perbuatan, wa in fasada sairu amalihi, kalau sholatnya rusak seluruh laku perbuatan. Ini jangankan sholat, Ka'bahnya aja mau dihancurkan, mau kemana orang menghadap? Nah, disinilah maka kita katakan keberatan dengan sholat. Keberatan dengan sholat, keberatan dengan dinul Islam, keberatan dengan kepatuhan menurut kebijakan pencipta, keberatan hidup persamaan bainana bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Keberatan dengan itu, keberatan memakruhkan orang lain, keberatan hidup ini cerdas semua. Maunya dia cerdas sendiri, orang lain biar bodoh supaya gampang nipunya, supaya gampang mengeduk keuntungan dari sana. Itulah keberatannya dengan menghancurkan Ka'bah, itulah keberatannya. Tapi ingat, wa mata syauna illa ayyasha Allah. Abraha dan kawan-kawannya, Abraha CS berkehendak menghancurkan Ka'bah. Allah berkehendak menghancurkan Ashabul Fil. Jadi wa matasyauna, kalian wahai Abraha wa ashabahu illa ayyasha Allah, yang jadi Allah membinasakan mereka. Fa arsala alaihim tayron ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Jangankan menghancurkan Ka'bah, badan mereka saja bagaikan daun dimakan ulat. Inilah wa mata syauna illa ayyasha Allah. Sehingga kalau orang melihat peristiwa ini di saat itu pasti gelagapan kan? Sebab bagaimanapun ya, walaupun di sekeliling Ka'bah itu di saat itu ada 360 patung kata para ahli sejarah, tapi tetap keaslian Ka'bah itu iya awala baitin wudi alin nasi lalladhi bibakkat. Sebagai bangunan pertama ke sana menghadap sholat, awala baitin, sejak sejarah pertama. Nah, jadi dari sinilah maka mata syauna illa ayyasha Allah, bagi yang mau merusak Ka'bah. Kemudian yang kedua, kalau dalam ayat ada laisal birra, Baqarah 77, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Kalian hidup menurut pandangan ilmu blok barat, kalian hidup dengan pandangan ilmu blok timur, bukan laku perbuatan birrun, bukan laku perbuatan indah, bukan laku perbuatan baik, bukan laku perbuatan yang bertujuan ihsan, bukan. Walakinna birra man amana billah. Yang amanah billah ini kalau urusan menghadapnya yaitu mustaqbilal Ka'bah, menghadap Ka'bah, menghadap lambang dari Allah sebagai komandan. Jadi disinilah maka kalau mereka juga mau seperti itu dalam bentuk lengkapnya,
maka mereka tidak tergesa-gesa, sebab mereka tahu wa mata syauna illa ayyasha Allah. Ketika Nabi Muhammad di Makkah dicaci maki, sabar, sebab ada perintah wasbir ala ma yaqulun. Tentu di sini tidak dipasang asyidah alal kufar. Kalau asyidah alal kufar dipasang bukan waktunya, mau naik bis saja mungkin dilarang orang. Naik pesawat dicekal misalkan, jangan yang ini mah, bisa begitu. Ya berhabailah, bikin nggak bisa, mau naik dicekal ya bisa begitu. Maka dari itu luas-luaslah wasbir ala ma yaqulun. Kalau wasbir ala ma yaqulun orang ngomong ngoceh, dibiarkan ibarat bertepuk sebelah tangan. Bunyi tepuk itu kalau kiri kanannya beradu, kalau yang sebelah nepuk, yang sebelah enggak menghadang, ya enggak ada suaranya. Nah, jadi sinilah mereka karena sadar bahwa wa mata syauna illa ayyasha Allah. Walaupun kalian sudah sangat ingin hidup misalkan ruhama bainahum secara total, ingin mempraktekkan ini semua, ingin Allah menjadi Malik Yaumiddin dalam arti khusus, sehingga malakutu kulli syai'in biyadihi malakutu kulli syai'in, nanti dulu, sebab mereka sadar wa mata syauna illa ayyasha Allah. Nah, daripada memaksakan yang belum waktunya, ingin terbit matahari jam 5 subuh, ya nggak terbit mataharinya kalau jam 5 subuh. Lebih baik siap-siap saja, nanti kalau waktunya matahari terbit sudah siap melakukan aktivitas yang sesuai dengan matahari terbit, daripada memaksakan jam 5 subuh matahari harus terbit. Itu pasti alam. Kalau dalam budaya, wa makana Allahu liyutliakum alal ghaib, urusan gaib kapan tegaknya hasanah di dunia itu bukan sesuatu yang Allah pertontonkan. Maka dari itu mereka sadar, sehingga sabar saja walaupun diocehi macam-macam. Kemudian wahjurhum hajaran jamila, tinggalkanlah mereka dengan cara seindah-indahnya. Daripada ngurus-ngurus mereka, mendingan urusi pendidikan. Sukseskan pendidikan sehingga pada cerdas menanggapi ayat Quran. Jangan kayak kita sudah puluhan tahun baru merangkak-rangkak. Ya ayat rujukan, rofa ayat urafan, kemudian abada yang bodoh ibadatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Besoknya bisa 1, ulang lagi. Ya, kalau dari anak-anak kan dari kecil sudah tahu abada yang bodoh ibadatan dengan berbagai pemecahannya. Kemudian rofa ayat pengurafan yang mengantar ke alam berpikir metodis. Nah, jadi lebih baik itu yang dilakukan daripada memaksakan yang Allah tidak menghendaki atau Allah belum menghendaki. Nah, jadi kalau Allah sudah menghendaki, nah, nanti lanuhlikan nadzolimin walanuskirannakumul ardo min ba'dih. Benar-benar kami binasakan para pelaku zulmat. Seterusnya benar-benar kami tempatkan kalian di permukaan bumi setelah mereka. Nah, jadi inilah artinya wa mata syauna illa ayyasha Allah. Menjadi bahan kedewasaan dalam bertindak, bahan kedewasaan dalam berpikir, bahan kedewasaan dalam ketenangan hidup. Bagaimana itu pengganggu misalkan
pengganggu. Ya kalau bisa diatasi, atasi lah. Kalau kira-kira tidak bisa, daripada habis waktu ngurusin yang seperti itu, mendingan urusin ke dalam. Bangun kemakmuran, bangun kecerdasan, bangun persahabatan. Banyak teknis yang harus dilakukan. Kemudian pada Ali Imran 103, daripada selain surat Al-Fil tadi, Ali Imran 103 memberi gambaran di ujungnya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Di mana kalian ada di pinggir jurang kehidupan nar, fa'an qadakum minha, maka dia dengan kepastiannya menyelamatkan kalian dari yang demikian. Syafahu minan nar ini adalah blok barat dan blok timur yang tadi dikatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib fa'an qadakum minha, maka dia dengan kepastiannya menyelamatkan kalian dari yang demikian. Anqada yunqidu inqadan, subjeknya huwa, kembalinya ke Allah, sehingga itulah yang dikatakan inna kunna fa'ilin. Inna kunna fa'ilin, pada menghancurkan tentara Abraha, inna kunna fa'ilin dalam menghancurkan blok barat dan blok timur. Itulah Masya Allah. Nah, sehingga dengan demikian maka bacaan Bismillahi Masya Allah ya. Kalau dulu saya mendengar, karena saya orang Sunda, Masya Allah itu kalau tercengang, Masya Allah kok ada harimau di hadapan rumah saya, itu Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau ada dengar Bismillah Masya Allah itu kesan dulu Bismillah terus tercengang. Bismillah Masya Allah itu bukan Bismillah terus tercengang. Bismillah harus apa yang Allah kehendaki. Begitu Bismillah, kalau di waktu malam kehendak Allah apa ngobrol ngalor ngidul nggak karu-karuan, apa buka Quran terus memahami atau menghafalnya. Ya kita dari dulu sudah tahu kan, Allah berkehendak kalian itu menjalankan perintah waratil Qur'ana tartila. Itu kehendak Allah, lakukanlah itu. Kalau itu dilakukan, Allah juga berkehendak inna sanulqi alika qaulan sakila, sesungguhnya kami akan melontarkan kepada Anda omongan ilmiah yang berbobot hebat, yang dengan bobot itu mengerti persoalan, tidak selalu misunderstanding, salah paham terus. Dikira ini jalannya, caranya mengatasi permasalahan dengan menggebuk orang. Begitu gebuk, nah ternyata misunderstanding. Bukan itu. Penyelesaiannya bukan itu. Selesaikan dengan menyayangi orang lain. Didiklah dengan rasa sayang, kemudian didiklah dengan keterampilan dengan rasa sayang, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi enak jadi orang pandai, yang bersangkutan menjadi enak menjadi orang makmur. Nah itulah pemecahan persoalan, bukan digebuk. Kalau digebuk nanti melawan, nggak bisa. Saya banyak uang, dia nggak punya uang. Ya dia nggak punya uang, dia punya saudara. Datang saudaranya, itu ini berbelit-belit. Ujungnya apa? Ujungnya paju rawat, kalau istilah orang Sunda. Berbelit-belit, ya susah ngurusnya. Nah, kalau sudah susah ngurusnya, tentunya bisa terjerumus ke dalam dalam surat Baqarah ayat 80 ya. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Semuanya mereka yang bersikap negatif terhadap ajaran Allah menurut Rasul, kemudian mati dalam keadaan negatif, ulaika alaihim laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain. Itulah orang-orang yang atas mereka adalah laknat Allah, laknat malaikat dan manusia seluruhnya.
bukan hanya mukmin. Allah mengutuk, malaikat mengutuk, manusia seluruhnya juga mengutuk. Hatta kawan-kawan yang bersikap negatif juga tidak senang, sangat mencaci maki dengan apa yang dia lakukan. Jadi itulah kalau hidup ini tidak dengan segala kedewasaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada alladziina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, kembali kita ulang untuk kesekian kalinya menyisihkan waktu. Menyisihkan waktu untuk baca Quran. Kalau waktu tidak disisihkan, enggak kebagian. Menyisihkan waktu untuk salat, kalau tidak disisihkan waktu, enggak kebagian juga. Menyisihkan waktu untuk mandi, kalau tidak disisihkan waktu untuk mandi, badan bau. Jadi bergaul menjadi canggung. Lakukan wudhu, bersihkan anggota tubuh, bersihkan juga pola pikir. Jadi dengan ilmu membasuh pola pikir, dengan air membasuh wajah, tangan, kaki, mengusap kepala, mengusap telinga dan sebagainya. Itu menjadi bersih, kemudian pola pikir juga bersih. Kemudian antara lain dalam hal ini ingin kita tegaskan juga, upayakan implementasikan perintah Nabi yassiru wala tu'assiru. Permudah oleh kalian, jangan kalian persulit. Jadi kalau misalkan huwa, huma, hum terus dikasih garis, hiya, huma, hunna dikasih garis, supaya ingat, terbayang 1, 2 jamaah laki-laki garis, 1, 2 jamaah perempuan garis, pihak ketiga anta antum garis, pihak kedua laki-laki anti antum antuna garis, pihak kedua ana nahnu pihak ke-1. Itu salah satu di antara memudahkan. Siapa nanti orang, kalau bahasa Indonesia itu 7 kata pengantin nama, bahasa Inggris juga 7 sekitar itu. Ini 14 ini. Aduh, gua regah ngapalkeun ge batur 7 ieu 14 nih. Nah, itu kan jadi megah. Itu orang jadi malas. Maka dengan contreng-contreng 3 itu terbayang. Itu salah satu teknis memudahkan. Kalau ada punya teknis yang lain untuk memudahkan, silahkan untuk lebih dipermudah lagi. Kalau masa dulu misalkan maktub mendengar khutbah, mau diingat-ingat tadi yang dikhutbahkan apa ya, lupa lagi, ya susah. Kalau zaman sekarang kita dapat sedekah dari naturalis. Ternyata khutbah masih bisa diulang. Mau 10 kali ngulang juga bisa. Jadi jangan tanya misalkan bagaimana nanti kalau saya disuruh khutbah di suatu tempat. Itu kan contoh sudah banyak. Mau pakai itu boleh, mau pakai yang lain boleh, mau bikin sendiri juga boleh. Yang penting jangan asal jangan keluar dari ayat Quran. Kemudian ini ayat tidak tahu kamusnya. Nyari sendiri kamusnya tidak ada. Ada kamus nyarinya susah. Ketemu kata-katanya milihnya yang susah.
Nah, maka daripada susah-susah dipangmilihankeun. Ini artinya ini artinya ini artinya ini. Oh, nggak usah begitu. Kita cari sendiri. Ya silakanlah kalau cari sendiri. Tapi tidak semua orang bisa begitu. Itu antara lain untuk memudahkan. Untuk memudahkan juga pada masa sekarang bisa audio. Nah, diperdengarkanlah suara. Kalau orang harus menghafal rofan, melihat catatannya, mana sedang nyuci lagi, mana sedang nyetrika, bukunya juga hilang. Zaman sekarang nggak usah susah-susah, setel aja audionya, sambil nyuci bisa, sambil masak bisa. Ya sekali-kali saya mah terhibur kalau dengar lagu, ya sekali-kali dengar lagu, cuman jangan dengar lagu terus-menerus ya. Hiburan terus, nggak ada gembira-gembiranya lagi. Masa nggak gembira dengan bisa, misalkan pemecahan ayat Quran, berulang-ulang lah. Nah, dari sinilah maka yasiru wala tu'asiru kita kembangkan terus. Saya juga mengembangkan, saudara-saudara juga mengembangkan, sebab dalam hal ini khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sehingga dengan demikian maka si pelajar kesulitannya selalu berkurang di setiap saat. Hari ini lebih mudah dari kemarin, besok lebih mudah dari hari ini, lusa lebih mudah dari besok. Karena selalu mengimplementasikan yasiru wala tu'asiru. Tulisan tidak kelihatan, kedengaran suaranya. Nah, jadi disinilah kita bekerja karena kita menyadari bahwa Quran bukan bahasa kita. Cuman ada keuntungan ya untuk orang Indonesia. Bahasa Indonesia itu 60% dari bahasa Quran. Jadi itulah keuntungan. Tapi juga nanti kerugiannya kalau segala sudah dimudahkan itu suka nganggap enteng. Kayak orang dekat dengan saudara dan orang yang merantau. Kalau orang merantau kan siap-siap, saya nanti jangan sampai kelaparan. Lihat ke sana orang lain, lihat ke sini orang lain, ke sono tidak kenal, ini orang baru. Tapi kalau di kampung sendiri, susah sedikit ada paman, sulit-sulit sedikit ada bibi, kurang-kurang dikit ada saudara, ada keponakan, sehingga ujungnya apa? Jadi kolokan. Nah, jadi dalam ini maka yasiru wala tu'asiru dilakukan oleh semua dengan catatan yang diberi kemudahan, jangan pura-pura nggak perlu. Diberi kemudahan nggak diambil, diberi audio nggak didengarkan, diberi catatan. Kalau zaman sekarang kan catatan bisa dibikin satu, dipoto di rumah, diklik sana ke sini ya secepat kilat tuh sampai. Nah, jadi itulah maka yasiru wala tu'asiru dari pihak yang mengajar, kemudian dari pihak yang belajar. Upaya yasiru wala tu'asiru ini benar-benar dihargai, dilakukan, sehingga dengan demikian maka tidak sulit belajar masak ini. Sebab kadang-kadang orang datang ke saya bertanya, kapan Pak katanya itu acara lagi di masjid kayak zaman dulu. Ya kata saya kalau itu tidak bisa, sekarang kan banyak. Ya, kayaknya mungkin tidak pernah melirik gitu. Padahal di HP-nya ada. Kalau sudah masuk di grup itu kan ada. Kalau didengarkan. Demikianlah. Mudah-mudahan dengan demikian maka kita semua saling mewasiati, saling wasiat mewasiati, sehingga berbagai kesulitan-kesulitan cepat bisa diatasi. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ud'uuhu yastajib lakum wa la tadhkurullaha akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.